Nah, di sini saya klik ya Bapak Ibu, link yang tadi ada di apa tuh? Ada di Zoom ya. Link yang tadi ada di Zoom, saya sebentar saya share screen terlebih dahulu. Tadi masih belum bisa. Bismillah. Oke. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu ya. Jadi ini Canva-nya Bapak Ibu bisa klik link yang ada di Zoom tadi, kemudian akan terbuka seperti ini. Selamat datang di Canva untuk pendidikan. Atau kalau pakai bahasa Inggris nanti sesuaikan ya. Lalu Bapak Ibu pilih daftar dengan email ya. Atau daftar dengan Microsoft juga bisa. Dengan Google juga bisa, dengan Clever juga bisa. Cuma syaratnya satu, Bapak Ibu pakai domain sekolah ya. Pak Ulin, saya ada Gmail untuk sekolah. Nah, berarti Bapak Ibu bisa daftar pakai email atau daftar pakai Google. Tapi nanti loginnya harus pakai menggunakan email sekolah. Seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu setelah memasukkan dengan email sekolah, itu diminta untuk daftar untuk memasukkan biasanya SK ya. SK Bapak Ibu ya, SK Bapak Ibu yang tahun ini atau dari tahun sekian sampai tahun sekarang ya. Biasanya itu minta sampai tahun yang terbaru 2022 atau 2023 seperti itu. Nah, habis itu kurun waktu 2 sampai 3 hari itu ada balasan email. Emailnya ke email edu kita ya, email sekolah kita ya. Seperti itu. Pak Ulin, saya nggak ada email sekolah atau sekolah saya nggak ada akses untuk email sekolah bagaimana? Coba saja pakai email biasa ya. Tapi Bapak Ibu tetap pakai link yang saya share ya. Pakai link yang saya share, nanti Bapak Ibu diminta untuk verifikasi SK juga biasanya. Surat keterangan kerja ya. Atau surat keterangan tugas di sekolah. Atau Bapak Ibu kalau pengen ya tinggal buat sendiri, tinggal minta tanda tangan stempel kepala sekolah, habis itu coba daftar. Nah, ini Bapak Ibu kalau Canva kan berbayar ya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai yang untuk pendidikan ini dia free lifetime selamanya. Jadi nggak berbatas waktu. Ya, seperti itu. Selama peraturan Canva tidak berubah. Oke? Sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin Pak Ulin. Ya, silakan. Ya. Konfirmasi Pak, untuk daftar Canva ini apakah bisa menggunakan Gmail masing-masing Pak? Tanpa menggunakan email sekolah Pak. Oke, baik. Nah, disarankan, Bapak Ibu maaf, layar saya yang terlihat apa ini? Masih Canva ya? Masih Pak. Baik. Nah, disarankan pakai email sekolah. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya atau sekolahnya emang belum memfasilitasi atau sedang dalam proses, intinya belum ada gitulah ya. Coba aja pakai email biasa, tapi nanti tetap verifikasi pakai SK. Intinya SK sih, intinya SK. Ya. Nah, ini saya pernah daftar Bapak Ibu 2 kali. Satu itu saya pakai email, pokoknya 2 kali gitu ya. Satunya itu saya berhasil ya. Karena SK saya itu SK yang terbaru. Satunya SK lama, SK terbarunya belum muncul gitu ya. Belum muncul, belum diedarkan sama sekolah gitu. Akhirnya yang satu ditolak. Jadi yang saya tahu yang pokoknya itu ada di SK-nya seperti itu. Dan tergantung pihak Canva mau di-approve atau enggak gitu ya. Seperti itu. Nah, Ulin, maaf mau iya, tanya Pak. silakan. Ini saya tadi kan masuk dengan email pribadi. Terus di bawahnya tanpa pakai SK udah masuk di beranda, itu gimana ya? Iya, tapi belum diverifikasi. Oh gitu. Terus di sini Ibu di di bawahnya setting kalau nggak salah verifikasi. Mana ya sebentar saya coba ini yang ini bukan ya. Coba saya pakai. Ini pernah saya daftarkan kalau nggak salah yang ini. Saya coba login aja ya. Pakai Google. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya pakai email sekolah, cuma sayangnya itu saya belum 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 ke approve gitu loh. Belum ke approve. Nah, ini
mulai verifikasi. Nah, ini Bapak Ibu, biasanya munculnya Iya, seperti itu. betul. Mulai verifikasi, ya kan? Klik mulai Iya, verifikasi. Nah, ini dia nama depan, nama belakang. Habis itu iya. email. Nah, email nggak bisa diganti ya, email nggak bisa diganti. Itu sch.id kan? Nah, itu email sekolah saya. Habis itu nama sekolahnya masukkan, situs web sekolahnya masukkan, ya. Habis itu lanjutkan, ya. Lanjutkan nih saya asal aja ya, asal aja. Oke, .sch.id. Ini contoh ya. Nah, oke. Oh, ini enggak ini sepertinya. Nggak bisa seperti itu. Nah, oke. Saya mungkin nanti ya. Oke. Nah, anggap aja ini Ibu ketutup ya, ketutup. Habis itu kalau udah, itu langsung, oh sebentar nih. Kok belum, sebentar, saya refresh ya. Ya, adanya tuh di setting kalau nggak salah. Di gerigi atas ya. Gerigi atas, habis itu di mana ya? Verifikasi. Coba riwayat pembelian. Biasanya ada di sini Bapak Ibu ya. Pengaturan akun coba. Nah, ini dia guru di bagian bawah biasanya. Daerah-daerah sini atau yang paling aman yang tadi Ibu yang waktu awal pertama kali ya. Awal pertama kali seperti itu langsung tuliskan ya. Nah, ini karena saya pernah mendaftarkan pakai ini sebelumnya sepertinya ya. Nah, Kalau Pak Ulin, kalau saya ini ada nih. tulisan Oke. gratis apa tuh Pak? Nih. Penagihan dan tim ya. Coba Canva ya. Kalau sudah punya, Bapak Ibu login aja ke Canva Bapak Ibu. Kalau sudah punya, habis itu pengaturan akun ya. Habis itu penagihan dan tim sebelah kiri bawah ya. Penagihan dan tim, lihat ini ya. Penagihan dan tim ya. Habis itu pilih daftar sekarang secara gratis Canva untuk pendidikan. Nah, ini ya. Yang penting ini. Nah, Bapak Ibu tinggal daftar secara gratis. Nah, verifikasi. Nah, itu Bapak Ibu tinggal nih ya, tinggal ini aja ya. Tinggal daftar, habis itu mulai verifikasi. Nah, isikan ya, isikan contohnya. Nuha. Habis itu sekolah. Sekolah.sch.id. Nah, ini udah muncul ya. Nama websitenya. Oke. Nah, contohnya. Nah, ini nggak bisa Bapak Ibu saya klik lanjutkan karena sebelumnya saya sudah daftar di sini dan ditolak ya. Bapak Ibu kalau seperti itu pakai akun lain. Kalau Bapak Ibu baru daftar pasti bisa biasanya. Ya, lanjutkan, habis itu suruh upload SK gitu aja. Nah, nunggu jawabannya biasanya 2-3 hari dapat jawaban. Kadang sehari juga udah dapat jawaban, ditolak atau diterima seperti itu. Nah, kalau sudah diterima, nih diterima ya. Itu biasanya tampilannya seperti ini. Sebentar. Saya share screen lagi ya. Tampilannya ketutup barusan, maaf. Canva. Nah, ini yang diterima ya. Yang diterima, ini dia. Oke. Nah, ini pengaturan akun. Nah, ini dia Bapak Ibu. Di sini muncul banyak nih. Integrasi LMS, ya, grup, anggota. Habis itu di sini juga ada nama sekolah kita, ya. Habis itu penagihan dan tim. Nah, ketika di penagihan dan tim, tuh Canva untuk pendidikan di sini udah mulai bukan daftar gratis tapi kelola anggota, gitu ya. Kelola anggota seperti itu. Tadi kita bisa memasukkan murid-murid kita ke sini, gitu. Jadi Bapak Ibu kolaborasinya, kolaboratornya itu Bapak Ibu pakai Canva yang ini, gitu, yang versi pendidikan ya, seperti itu. Nah, saya nggak bisa menjamin Bapak Ibu itu diterima atau enggak gitu, karena saya sendiri aja satu diterima, satu ditolak seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Cara untuk daftar Canva pendidikan ya. Nanti Bapak Ibu bisa share ke teman-teman yang ada di sekolah ya. Dan ini free ya, free seperti itu. Oke.
Nah, untuk Canva, apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Next. Oke. Selanjutnya, saya akan buka dulu Classroom-nya. Ya, sebentar. Classroom. Oke. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu dibuka juga Classroom-nya, boleh dari HP, boleh dari laptop ya. Saya contohkan nih pakai laptop ya. Dan Bapak Ibu yang kalau pakai bahasa Inggris atau bahasa yang lain silakan disesuaikan ya. Nah, saya akan ubah dulu ininya, temanya. Pakai yang ini aja sama. Klik. Maaf, yang nih. Oke, ya. Project Based Learning, nama Bapak Ibu ya. Di sini nama Bapak Ibu, habis itu kopi-kopiku. Ya. Sampai sini apakah sudah semua Bapak Ibu menggunakan nama tersebut? Oh iya, Apakah makasih sudah Kang semua? Sudi. Oh iya, Apakah sudah dibuat semua Bapak Ibu? Mandiri ya? sudah Pak. Sudah ya. Oke, baik. Kalau sudah selesai silahkan Bapak Ibu diklik tugas kelas ya. Tugas kelas atau apa bahasa Inggrisnya biasanya. Ya, pokoknya tugas kelas di sini. Kemudian diklik plus ya, create topik. Buat topik. Lalu buat topik yang judulnya ini, project pemasaran kopi-kopiku. Oke. Project pemasaran kopi-kopiku. Nah, kemudian kita akan mempraktikkan apa yang kemarin kita bahas ya di PDF-nya itu, yaitu Izin kita Pak, akan, ya silakan. konfirmasi Pak terkait Heeh, dengan pembuatan proyek pemasaran heeh, kopi-kopiku ini. baik. Heeh, gimana? Ini yang membuat apakah teachernya atau studentnya Pak? Oke, Karena baik. di Heeh, di di saya tampilannya tidak ada bisa buat Pak. Makasih Pak. oke, baik, sama-sama Ibu. Ya, jadi Ibu buat satu GCR classroom, Bu Rosalina ya. Saya buat satu classroom. Classroom yang saya buat itu untuk Bapak Ibu menjadi murid. Ya. Kalau classroom yang Bapak Ibu buat itu Bapak Ibu yang menjadi guru di situ. Bisa difahami Bu ya? Baik Nah, Pak, makasih. ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa membandingkan, oh jadi guru seperti ini, jadi murid seperti ini. Jadi nanti agar Bapak Ibu menjelaskan ke peserta didik itu lebih mudah seperti itu. Dan menjelaskan ke guru-guru yang ada di sekolah, kalau guru-guru yang lain ingin bertanya ke Bapak Ibu atau Bapak Ibu ingin share ke guru-guru itu ngejelasinnya enak seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke. Nah, sekarang lanjut ya. Sekarang lanjut, silahkan Bapak Ibu klik plus, kemudian buat tema seperti tema itu, ya, proyek pemasaran kopi-kopiku. Apakah sudah semua temanya? Sudah dibuat? Saya ulangi kembali ya, diklik plus, topik, lalu masukkan topiknya, judulnya itu proyek pemasaran kopi-kopiku, kemudian tambahkan atau add, atau create. Nah, lihat ya, di sini belum ada isinya sama sekali ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi plus ya, plus di sini. Nah, kita plus, kemudian Bapak Ibu silahkan dibuat tugas. Ya, tugas. Silakan boleh di mute Bapak Ibu ya. Oke, saya ulangi lagi. Ya, diklik buat, kemudian tugas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa diklik ya, judulnya disamakan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Silahkan judulnya disamakan, tulis A, perencanaan awal.
Ya. Judulnya A titik perencanaan awal. Nah, saya tulis dengan huruf besar semua. Oke. Oke, petunjuknya ya. Instruksinya saya kosongkan ya. Saya kosongkan saja karena kita akan lebih fokus ke sebelah kanan ya. Ke fitur yang ada di sebelah kanan ini yaitu poin dan juga rubrik. Apa teman-teman? Apa Bapak Ibu? Poin dan rubrik ya. Silakan poinnya Bapak Ibu isi dengan nominal 35. Berapa? 35. Oke. Kita isi 35. Kemudian topiknya ya. Topiknya itu silahkan Bapak Ibu masukkan ke proyek pemasaran kopi-kopiku. Ya ini ya, yang paling bawah. Proyek pemasaran kopi-kopiku. Oke. Nah, ya. Oke, sampai sini bisa difahami Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu fokusnya ke sini ya, ke situ. Sini, proyek pemasaran kopi-kopiku, kemudian ke poin 35, lalu rubrik. Ya. Rubriknya silakan diklik plus. Kemudian Bapak Ibu bisa buat rubrik baru atau gunakan rubrik yang kemarin. Kemudian yang terakhir adalah impor dari spreadsheet. Tapi kita pakai manual saja ya, agar lebih simpel. Klik buat rubrik. Nah, di sini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu diisi ya. Silakan bisa diisi. Oke. Dengan kriteria seperti di bawah ini. Sebentar. Dengan kriteria berikut. Saya ketikkan ya. Oke. Ini saya masukkan judul kriteria sama deskripsi kriteria di sini. Oke. Oke, saya plus 3 Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya buat 3, 1, 2, 3 ya. 1, 2, dan 3. Oke, yang poin pertama itu saya tuliskan poinnya adalah 35. Oke, 35. Kemudian poin yang kedua ini saya isi 30. Kemudian poin yang terakhir saya isi 25. Itu Bapak Ibu ya. 30, 35, jadi 65. Habis itu sisanya 25. Ya. Oke. 35, 30, sama 25. Oke. Atau di sini Bapak Ibu juga bisa ubah ya. Contohnya 35, sini juga 35 ya. Kita samakan aja ya. 35, 35. Oh maaf, ini harus berbeda. 35, habis itu 30. Lalu di sini ya biarkan aja 25 ya. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Contoh saja. Silakan Bapak Ibu ikuti 35, 30, 25. Ini nanti Bapak Ibu boleh berbeda ya. Tapi di hari ini sampai besok silakan diikuti saja. Kemudian judul levelnya silahkan diisi semua kriteria terpenuhi ya untuk yang 35. Semua kriteria terpenuhi. Kemudian untuk yang 30 itu 3 dari 4 terpenuhi. Kemudian yang 25 2 atau kurang. Oke, sebentar.
Ada, silakan. Oke. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir itu 2 atau kurang kriteria terpenuhi. 2 atau kurang kriteria terpenuhi. Kemudian deskripsinya itu silahkan diisi, Bapak Ibu, diisi seperti ini. Kriteria yang diminta atau kriteria yang dimaksud adalah 1, desain logo, yang kedua desain kemasan, 3 materi promosi, 4 jejaring sosial media. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu ya. Jadi perencanaan awal untuk pembuatan produk kopi-kopiku ini, siswa diminta untuk mendesain logo. Ini kan perencanaan ya. Rencana awalnya logonya itu seperti apa sih? Kemudian yang nomor 2 itu desain kemasannya. Desain kemasannya itu mau dibuat seperti apa? Apakah dibuat desain kemasannya itu dengan kertas atau dengan bahan lain? Atau dia modelnya seperti apa desainnya ya. Kemudian materi promosinya. Nah, materi promosinya itu berbentuk apa aja. Nah, atau istilahnya itu materi promosinya itu dia itu sales letternya seperti apa gitu ya. Dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu disiapkan jejaring sosial atau sosmednya. Baik itu mulai dari Facebook ya, Instagram, habis itu YouTube dan lain-lain ya. Mereka tuh Ya, mempersiapkan. ini gunaan tutor berarti dia bikin tugas ke kita kayaknya. Betul, Bapak. Nah, tugas guru Kalau kita gimana kan Pak Ulun? sebagai muridnya, jadi nggak bisa. Gimana? Maaf Pak, suaranya bergema. Gimana Pak Hendra? Suara Pak Hendra bocor, Pak. Oke, saya kira bertanya. Oke, jadi Bapak Ibu tugasnya di sini Bapak Ibu cukup nulis aja ya. Nulis di sini seret. Nah, habis itu nentuin poinnya, nentuin kriterianya, lalu siswa yang mikir seperti itu ya. Siswa yang mikir. Ya. Sekarang kita gantian. Biasanya guru yang susah, nah sekarang siswa yang susah gitu ya. Ya, itu untuk kriteria ya. Kalau Bapak Ibu nambah kriteria lagi silakan. Tapi ini saya contohkan satu kriteria terlebih dahulu. Oke? Nah, silakan Bapak Ibu. Sampai sini apakah aman atau ada yang belum? Silakan untuk diisi ya deskripsi poin nilainya itu. Ini kan menyamping ya. Nah, semua kriteria 35. Kalau 3 dari 4 nilainya cuma 30. Kalau apa 2 kriteria atau kurang, nah itu 25 gitu ya. Silahkan. Atau Bapak Ibu mau nambahin lagi? Belum, atau nggak ngumpulin sama sekali. Nggak ada kriteria sama sekali, tapi sebenarnya kan nggak mungkin ya, seperti itu ya. Karena ini kan tugas kelompok ya, tugas kelompok. Oke. Jadi nanti yang masuk di kelompok ini contohnya hanya 7 siswa ya, dari 25 siswa hanya 7 siswa. Nah, jadi kan nggak mungkin dari 7 siswa nggak ada yang ngerjain, pasti ada gitu kan. Nah, nanti dinilainya di sini. Oke, sampai sini apakah aman Bapak Ibu? Sudah semua? Apakah sudah semua semuanya Bapak Ibu? Di GCR masing-masing ya? Di classroom masing-masing nih ya? Kalau sudah diklik simpan Bapak Ibu. Nah, oke di sini judul kriteria belum diisi. Oke. Judul kriterianya belum diisi. Oke, kita isi ya judul kriterianya. Disamain aja sama deskripsi ya. Deskripsinya disamakan. Saya copy aja di sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu simpan. Oke, selesai. Bapak Ibu ya. Selesai, rubrik 1 selesai. Jadi kalau kita ingin edit diklik aja ya di bagian bawah itu di rubrik. Gunanya rubrik ini apa Pak Ulin ya? Bapak Ibu udah sering pasti ya pakai GCR. Ada yang sering pakai rubrik nggak Bapak Ibu di sini? Atau semuanya? Semuanya sering ya?
Halo, Bapak Ibu, bagaimana? Oke, saya anggap semuanya sering Bapak Ibu ya pakai rubrik. Nah, kalau sudah, maka Bapak Ibu tinggal save aja, ya. Atau Bapak Ibu timer, ya. Contohnya saya jadwalkan ya, jadwalkan tanggal berapa, jam berapa. Atau kalau nggak ingin, Bapak Ibu cukup save-nya aja, di save draft ya, simpan draft ya. Nanti kita tugaskan di lain waktu. Oke, saya save draft terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu sampai sini apakah sudah aman save draft-nya? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Sekarang perencanaan awal. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ini untuk ngumpulin ya, oh bukan, maaf, ini untuk penilaiannya. Ya, untuk penilaiannya. Meskipun siswa juga bisa mengumpulkan di sini. Ya, siswa bisa mengumpulkan di sini. Tapi masalahnya ya, di sini, anggap saja di sini kan anggotanya ada 18 siswa. Ya, anggota saya, yaitu Bapak Ibu semua ya. Nah, itu sekarang saya ingin bertanya, dengan 18 orang ini, atau 7 orang ya, kalau Bapak Ibu ya di kelas, saya ngecek satu-satu, apalagi tugasnya, ini baru satu tugas ya, perencanaan awal, rubrik kriteria. Nah, di sini. Ngecek satu-satu nanti di sini. Ya, ngecek satu-satu. Nih saya tugaskan aja deh sekarang ya. Saya edit, saya tugaskan sekarang ke Bapak Ibu. Oke. 0 diserahkan, belum ada yang nyerahin, saya baru memberikan tugas ke Bapak Ibu. Oke, nanti saya ngeceknya satu-satu lama atau cepat Bapak Ibu? Kalau semua siswa ngumpulkan di GCR. Saya ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Ngoreksinya, Bapak Ibu ngoreksinya akan membutuhkan waktu yang lumayan lama atau cepat? Dengan siswa sebanyak ini dan dengan tugas yang sebanyak itu. Rubriknya sebanyak ini. 3. Lama, Pak. Lama. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pakai software Trello. Silahkan dibuka. Bapak Ibu bisa diklik di deskripsi grup ya. Atau silahkan bisa diklik juga Bapak Ibu di kolom chat ya. Saya sertakan di chat biar lebih mudah. Trello.com. Atau tulis Trello aja di Google nanti yang paling atas Bapak Ibu klik. Oke. Nah, di sini kita akan menyiapkan akun Trello. Apa Bapak Ibu menyiapkan akun Trello di sini. Jadi nanti anak-anak itu ngumpulinnya di Trello. Ya. Jadi GCR itu khusus penilaian saja. Khusus penilaian saja. Oke. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal sign up. Ya. Sign up it's free. Sebelah kanan atas atau di tengah bawah juga sama. Diklik saja. Kemudian paling mudah Bapak Ibu daftar pakai Google. Ya. Daftar pakai Google. Ya. Daftar pakai Google. Kalau pakai email silahkan. Ya. Pakai email silahkan. Oke. Nah, sebentar saya satu-satu ya. Saya screenshot aja untuk berjaga-jaga jika ada pertanyaan kembali Bapak Ibu ya. Saya kembali lagi di sini ya. Jadi pertama kali Bapak Ibu buka trello.com, kemudian sebentar. Saya save terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Habis itu Trello. Oke. Nah, lalu diklik sign up yang sebelah kanan atas atau sebelah tengah. Kemudian Bapak Ibu diklik. Nah, kemudian pilih continue with Google ya. Pilih continue with Google agar lebih mudah. Lalu ketika sudah diklik continue with Google, kita diminta untuk masuk ke
email kita seperti biasa. Ya. Seperti ini, kita klik lagi. Nah, oke. Lalu diklik create your account, ya. Silakan klik create your account. Nah, kalau setelah diklik create your account itu langsung minta dia ya. Dia akan minta verifikasi kembali. Silahkan Bapak Ibu disetujui saja. Sebentar. Oke. Nah, dia akan loading seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, kalau muncul seperti ini, tinggal Bapak Ibu masukkan nama workspace-nya. Ya. Perlu diperhatikan nama workspace itu nama tugasnya ya, Bapak Ibu ya. Nama tugas yang diberikan ke siswa apa. Ya. Ini jangan sama ya, jangan dibiarkan terlalu workspace. Contohnya di sini saya masukkan kopi-kopiku. Ya. Karena tugasnya adalah pembuatan kopi. Nah, kemudian kalau ingin invite email anak, email siswa, silahkan invite aja. Ya. Jadi dia bisa melihat seperti itu. Oke, continue. Kalau nggak mau atau invite-nya nanti juga nggak masalah. Ya. Nah, kalau muncul seperti ini, Bapak Ibu, try Trello Premium itu kita nggak akan masuk ke fitur premium ya, karena nanti akan panjang dan itu akan membutuhkan daftar ya. Dan berlangganan, kita masuk aja Take Me to Trello, langsung aja. Oke. Kemudian ini adalah dashboard-nya. Tampilan halaman kerja kita di Trello. Lihat di sini Bapak Ibu, sudah ada kopi-kopiku ya. Sudah ada kopi-kopiku. Nah, di sini dia. Nah, di sini kita bisa ini highlight ya. Highlight nanti tampilan yang Bapak Ibu tandain penting, workspace table, table-tablenya itu seperti apa ya. Habis itu saya kembali lagi ya, back lagi. Habis itu membernya, ini siswa-siswa nanti masuknya di member ya. Seperti itu, habis itu di setting. Nah, oke. Sampai sini Bapak Ibu, apakah aman semua? Silahkan boleh dibuat terlebih dahulu akun Trello-nya. Oke, apakah aman Bapak Ibu? Oke, saya aman ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar ya. Oke. Nah, di sini silakan Bapak Ibu ke board, kemudian langsung create your first board di sini. Nah, di sini warnanya boleh dipilih ya, pakai warna atau pakai foto dan lain-lain. Saya pakai warna aja biasa. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu silahkan diisi menjadi done ya, done. Visibility itu silahkan pakai public aja ya, pakai public aja. Karena kalau dia private itu hanya Bapak Ibu aja yang bisa lihat. Kalau workspace berarti enggak semuanya orang bisa ngelihat, hanya yang Bapak Ibu tambahkan. Public berarti semua orang bisa ngelihat ya. Buat public aja, karena juga orang juga nggak akan nyari ini kecuali siswa-siswi kita seperti itu ya. Jadi ini proyek yang telah diselesaikan oleh siswa. Gitu Bapak Ibu ya. Proyek yang telah diselesaikan oleh siswa-siswi kita. Kemudian diklik create. Nah,
Oke. Nah, ini dia. To do, going, sama done. Oke. Nah, your board done. Atau Bapak Ibu ingin ubah namanya ya. Namanya di sini bisa diubah nanti ya. Atau diganti yang tadi juga boleh. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa menambahkan hal-hal yang Bapak Ibu tambahkan tadi di GCR ya. Contohnya di sini Bapak Ibu tambahkan desain logo, add card ya. To do berarti belum selesai dikerjakan ya. Kemudian desain kemasan. Oke, add card. Kemudian materi promosi ya. Materi promosi. Ya. Di sini ya tadi ya, materi promosi. Materi promosi. Lalu di sini masukkan juga jejaring sosial media. Jejaring sosial media. Add card. Nah, ini kan tampilannya masih sederhana. Bapak Ibu bisa klik edit di sini ya. Tampilan pensil. Contohnya mau diganti apa nih labelnya ya. Labelnya itu ganti label, ganti warna, atau Bapak Ibu covernya kasih cover aja. Cover ini warna hijau. Habis itu maaf ya, pensil covernya ganti yang ini warna kuning contohnya. Habis itu di sini ganti juga warna merah. Sosial media diganti warna biru contohnya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Atau ganti-ganti yang lain. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa open card atau diedit label, pakai label yang seperti tadi ya. Ini. Atau Bapak Ibu change member. Nah, ini dia change member Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan dimasukkan di sini ya. Membernya atau ditambahkan nanti membernya di sini. Oke, membernya ditambahkan di sini. Seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, lalu nanti anggap saja desain logo ini, nah nanti mereka Bapak Ibu, mereka ngeditnya gimana? Ngeditnya itu mereka, nih saya klik ya. Tuh. Nah, nanti mereka itu uploadnya itu pakai attachment. Contohnya dari 7 siswa mereka 2 orang bagian logo. Oke, 2 orang bagian Izin logo mereka. Pak, Ya, silakan Ibu. mohon maaf Pak tadi Silakan. agak terlewat Pak. Bisa dibantu untuk tampilan ini tadi? Oke, baik. Saya ulangi lagi Bu ya. Oke, Kasih saya Pak close Ulin. board-nya. Baik. Saya close board-nya. Oke, saya permanently aja. Permanent delete. Oke, nggak apa-apa. Oke, next. Ya, next. Caranya pertama, kita buka Trello. Ya, buka Trello. Sebentar. Saya stop share, kemudian saya share ulang. Yang tadi sudah saya screenshot ya. Nah, ini dia. Jadi pertama kali kita buka Trello Ibu ya. Buka trello.com, kemudian lanjut diklik sign up it's free atau sign up sebelah kanan atas ya. Kemudian dipilih yang Google ya. Dipilih yang Google, continue with Google. Kalau Bapak Ibu ingin pakai sign up-nya pakai Google biar simple. Lalu kemudian di sini diklik ya akunnya, akun Google kita seperti biasa. Lalu klik create your account ya. Nah, ini nama ini ngikutin nama alamat email Google kita ya. Lalu kemudian diklik Trello ya, diklik Trello workspace. Apa Bapak Ibu? Trello workspace ya, diklik Trello workspace. Oke. Nah, Trello workspace ini Bapak Ibu ubah namanya ya. Bapak Ibu ubah. Contohnya nama workspace saya apa ya? Nama workspace saya ya.
Kemudian Bapak Ibu lanjut di sini klik Take Me to Trello. Ya. Apa? Take Me to Trello. Ya, Take Me to Trello. Oke, sampai sini bisa difahami Bapak Ibu? Setelah Take Me. Oke, setelah Take Me to Trello, habis itu kita apa lagi nih? Nah, workspace-nya tadi saya ulangi ya. Workspace-nya tadi ini saya ubah jadi nama tugasnya, yaitu kopi-kopiku. Ya, tugas pembuatan kopi. Oke, kemudian Take Me to Trello. Setelah itu lanjut kita masuk ke Trello seperti yang tampilan yang sekarang. Sebentar. Nah, ini dia. Ya. Nah, seperti ini, Bu. Ya, tampilannya. Ini kopi-kopiku ya. Kalau nambah workspace lagi, tugas apa ini? Tugas apa lagi contohnya, Bapak Ibu? Tugas tentang pembuatan es krim. Diklik plus, lalu Bapak Ibu masukkan workspace, namanya workspace-nya. Ya. Seperti itu. Untuk workspace baru ya. Nah, sekarang kita fokus di kopi-kopiku ini ya. Ini board, highlight dan lain-lain. Kita fokus langsung aja ke tengah ini. Create your first board. Diklik. Nah, masukkan Ibu di sini. Nama boardnya apa? Ya. Nah, tadi kan done ya. Nah, sekarang saya fokus ke sesuai tugas di sini. Yaitu apa? Perencanaan awal. Ya. Saya pakai perencanaan awal aja contohnya di sini. Oke. Visibility-nya saya pakai public aja agar siswa bisa mencari ya. Agar mereka bisa mencari. Mencari apa? Mencari workspace ini ya. Di Google ataupun di search Trello di sini ya, di search sini ya, di search sini. Oke. Saya ulangi lagi ya. Di sini saya masukkan perencanaan awal, visibility-nya pakai public, yes, make board public, kemudian klik create ya. Klik create. Oke, klik create. Lalu sudah masuk Ibu ke board kita ya, ke board kita. Jadi ini ibaratnya ini tempat siswa itu untuk berkolaborasi ya, Bapak Ibu ya. Tempat siswa untuk berkolaborasi. Nah, di sini ada to do, ada going, ada done ya. Ada to do, ada going, ada done. Nah, to do kita masukkan semuanya di to do, bukan di doing atau done ya. Kita masukkan semuanya di to do. Masukkan apa aja Pak Ulin? Yang kita buat tadi di Google Classroom ya. Desain logo. Oke, add card. Desain kemasan. Kita copy, masukkan di sini ya. Add card. Kemudian materi promosi. Oke. Add card. Kemudian jejaring sosial media. Add card. Suara Pak Ulin hilang ya Pak ya? Iya Ibu, sepertinya terputus ya. Oke. Nah, di sini Ibu ya. Jadi kita klik add card. Nah, semuanya sudah selesai. Ya. Tinggal kita mau ubah covernya. Ya, ubah covernya, warnanya ya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin ubah, kalau nggak usah diubah nggak masalah ya. Nah, ini nanti siswa itu ngerjakan di sini semuanya ya, Bapak Ibu. Ngerjakan di sini semua. Nah,
Silakan Bapak Ibu sampai sini. Apakah sudah ada yang selesai sampai sini Bapak Ibu? Bagaimana? Apakah aman sampai sini? Ada yang ingin Aman, ditanyakan? Pak. Aman ya? Oke. Nah, Izin Pak sekarang Ulin. ya gimana Ibu? Ya Pak, untuk Hah? merubah warnanya tadi menggunakan apa Pak? Klik pensil. Ini. Oh baik, makasih Pak. Iya, sama-sama. Klik pensil lalu change cover. Ya. Change cover. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri ya. Nah, ini saya hanya sebatas sekilas saja. Oke, sampai sini aman Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau siswa udah desain logo, Bapak Ibu cek satu-satu. Oh, desain logo udah dikumpulkan nih, udah lengkap. Oke, kalau udah lengkap, bukan udah lengkap ya, sebagian sudah mengerjakan. Sebagian sudah mengerjakan. Seharusnya 7 orang yang ngerjain, baru 5 orang yang ngerjain. Nanti Bapak Ibu tinggal geser ke sini. Doing, sedang dikerjakan. Gitu ya. Atau siswa pun juga bisa memindahkannya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu mereka akan menghapusnya atau apa. Karena kalau mereka menghapus berarti nilai mereka 0 ya, 0 gitu ya. Nah, jadi mereka harus menjaga ini secara baik-baik seperti itu. Oke. Nah, kemudian mereka juga bisa ngegeser di sini. Desain kemasan udah sedang dikerjakan gitu ya. Oke, pas Bapak Ibu cek lagi, oh ternyata logonya sudah lengkap nih ya, sudah oke. Perencanaan untuk logonya, makna logonya, desainnya seperti apa, warnanya seperti apa nanti ya, perencanaan logonya seperti apa, sketsanya ya. Habis itu kalau sudah, Bapak Ibu pindahkan ke done. Apa? Ke done. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu sebagai guru ya. Sebagai guru. Nah, saya sekarang mempresentasikan ke Bapak Ibu. Jadi guru ini seperti ini ya. Jadi guru di Trello, Bapak Ibu kan sebagai admin ya. Jadi rasanya seperti ini. Nah, sekarang gantian. Sekarang Bapak Ibu simulasi sebagai siswa ya. Kalau siswa itu seperti apa sih? Nah, silakan Bapak Ibu boleh mencantumkan alamat email yang sudah didaftarkan di Trello-nya untuk dituliskan di chat. Akan saya invite Bapak Ibu ke sini. Ya, akan saya invite. Saya akan masukkan member di sini. Via link aja, Pak. Itu ada Kenapa? linknya. Oke. Invite via link aja, nanti kita klik aja, Oke, Pak. baik. Saya akan share via link ya. Oke. Saya akan share link aja. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung sebentar. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Untuk nge-share-nya diklik invite sebelah kanan atas atau sebelah tengah. Di sini Bapak Ibu bisa invite-nya pakai email atau pakai Google atau create link. Nah, saya pakai link aja ya di sini. Atau QR code ya. Saya copy link aja. Silahkan Bapak Ibu untuk join ke Trello saya. Silahkan. Boleh di join ya. Oke, sudah ada beberapa orang yang join di sini. Ada Pak Daud, ada Bu Ingrid, ada Bu Nisa, sama Bu Rosalina. Nah, coba Bapak Ibu ke desain logo. Desain logo. Silahkan diklik desain logonya. Kemudian Bapak Ibu kumpulkan di sini ya. Dikumpulkan, boleh komen ya. Boleh dikumpulkan pakai attachment. Attachment-nya Bapak Ibu dari komputer aja. Yang pakai HP juga bisa. Nah, di-upload Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu pakai attach link. Pakai link. Pakai link gimana Pak Ulin? Link hasil logonya itu di-share link aja. Oke.
Silakan Bapak Ibu, boleh dipilih atau boleh pakai Google Drive dan lain-lain. Boleh fokus ke logo terlebih dahulu. Saya refresh ya. Oke, sudah ada satu orang. Nah, ini dia. Nah, ini logo ya. Sudah ada satu orang yang mengumpulkan. Nah, di sini saya akan ubah ya. Saya akan geser dari to do untuk ke doing. Ke doing ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini apakah aman Bapak Ibu untuk ke desain logo Bapak Ibu sebagai murid di sini? Apakah ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Izin Pak, untuk yang sebelumnya ini tadi seperti apa Pak? Tadi saya terlewat lagi Pak. Oh, baik. Oke. Untuk mengklik Sudah attach sampai yang mana, Bu? Sudah sampai mana? ya, untuk yang menambahkan attach tadi Pak. Oh, attach. Ibu klik desain logonya. Yang warna hijau itu diklik di warnanya. Nah, kemudian diklik attachment. Ibu. Attachment. Dipilih apa? Attachment. Ya. Pertama diklik ini. Desain logonya ya. Diklik. Nah, boleh diklik di sini, di sebelah sini ya. Kemudian kalau sudah itu nanti akan mengarah ke sini. Ya. Ke attachment, Ibu ya. Oke, silahkan Bapak Ibu coba di attach atau di komen ya. Saya akan refresh. Oke, baru satu orang yang attach dan komen. Atau di checklist juga boleh. Mau di checklist, title-nya. Nah, ini yang berkolaborasi semua siswa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat aja. Tinggal ngecek aja, tinggal memantau. Gitu ya. Atau tanggalnya mau dikasih timer. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya, 5 menit. Ya, nanti Bapak Ibu ya. Tapi ini guru ya. Kalau ini guru ya. Reminder-nya ya. Ini guru. Oke. Oke, checklist. Oke. Logo oke. Oke. Oke, saya refresh kembali. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini ada sudah ada tambahan checklist ya dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti ini Bu, Bapak Ibu ya. Oh, ini udah di setting timer. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya untuk pemakaian Trello ya. Untuk pemakaian Trello. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau sudah aman? Ya. Izin bertanya Pak Ulin, Silakan Pak Daud. bisa nggak Pak nanti kalau udah selesai dari Trello-nya, jadi dicontohkan dengan yang Pak Ulin sudah pernah berikan ke siswa. Jadi kita tahu dari siswa itu sudah mengerjakan seperti apa sampai selesai. Jadi Oke, mungkin pelajaran baik. dari Pak Ulin sendiri. Oke, baik. Gitu aja Pak. Makasih Iya, Pak. makasih banyak Pak Daud. Oke. Oke, yang lain Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan selain dari Pak Daud? Oke. Nah, karena ini aslinya ini ya masih perencanaan awal ya. Sebenarnya kalau perencanaan awal desain logo berarti masih scratch terlebih dahulu ya, atau masih oret-oretan sama sama arti logonya, nanti bentuknya seperti apa ya. Jadi semacam diskusi seperti itu, tapi nggak apa-apa, ini contoh aja ya. Nah, oke. Dan ini contoh-contoh logonya nanti kalau sudah Bapak Ibu tinggal geser aja ke doing, kalau sudah semua langsung ke done. Nah, ini juga ke done, kalau udah selesai ya ke doing lalu ke done.
kalau sudah selesai semua. Nah, setelah Bapak Ibu selesai ya ke done. Nah, di sini Bapak Ibu langsung bisa menuju ke Google Classroom. Kemana? Ke Google Classroom. Atau Bapak Ibu bisa di-share ini terlebih dahulu ya. Di-share kalau ingin di-share yang khusus ini saja. Desain logo aja ya. Desain logo aja. Jadi nggak satu workspace ya, tapi hanya satu ini saja ya. Desain logosnya saja Bapak Ibu share, juga bisa pakai yang paling bawah ini. Share. Oke. Nah, kalau sudah selesai maka Bapak Ibu menuju ke perencanaan awal. Saya menuju ke perencanaan awal, lalu saya tentukan poinnya. Ya. Saya tentukan poinnya. Coba Bapak Ibu yang ada di GCR langsung klik selesai atau serahkan ya, kalau nggak salah. Diklik serahkan agar masuk ke bagian serahkan yang ada di angka 0 ini. Ya, ini masih 0, silahkan diklik serahkan di Google Classroom-nya Bapak Ibu. Saya akan refresh kembali Classroom-nya. Oke, sudah ada satu Pak Daud ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal kasih penilaian aja ke Pak Daud ini. Oke, Pak Daud sudah menyelesaikan semuanya, berarti nilai Pak Daud adalah 35 poin untuk PJBL Project Based Learning yang bagian ini ya, yang bagian perencanaan. Seperti itu ya. Oke, Bu Nisa juga 35. Seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu nggak perlu ngecek satu-satu attachment-nya di sini ya. Nggak perlu, biasanya kan kita ngeceknya satu-satu. Pak Daud upload-nya di bagian Pak Daud sendiri. Nah, habis itu Bu Nisa juga. Nah, nanti jadi agak bingung ya. Jadi agak bingung nanti. Bu Citra juga. Nah, oleh karena itu kita kenapa pakai Trello? Karena kita bisa melihat progres siswanya. Jadi ini lebih eye catching aja ya. Lebih eye catching dan lebih, nah itu udah bisa ditambahin ya. Pakai menara Eiffel. Jadi siswa nggak terlalu boring untuk selalu menggunakan GCR saja seperti itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, lalu kalau sudah tinggal serahkan, saya serahkan ini 35, 35, 35. Oke, 35. Udah semua, lalu tinggal saya serahkan aja. Ya, kembalikan. Oke, selesai Bapak Ibu ya. Dan saya kembali lagi, yang dinilai sudah ada 5 orang, ya, seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya. Dan mereka, para siswa ini juga melihat, oh tugas yang A, perencanaan awal ini, itu terdiri dari rubriknya ini aja. Oh jadi kenapa kok saya nilainya 35? Karena saya telah menyelesaikan semuanya. Kenapa nilai saya kok 30? Karena saya hanya menyelesaikan 3 dari 4. Kenapa kok 25? Karena saya hanya menyelesaikan 2 atau kurang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini aman Bapak Ibu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Izin kembali Pak Ulin. Ya silakan Ibu. Untuk menyerahkannya yang diklik apa ya Pak ya? Yang di mana itu? Tadi untuk Yang menyerahkan tugas Pak. Di Classroom. Iya Pak. Oke, di Classroom ini Bu ya. Ini pakai laptop ya. Saya pakai laptop ya. Di sini ya saya klik ya. Di sini. Nah di sini kan ada Ibu ya. Nah contohnya Bu Faiz ini masih ditugaskan aslinya ya. Tadi kan ada yang dinilai di sini ya. Ada yang dinilai. Nah, yang dinilai ini tadi kan masih diserahkan. Di sebelah kiri, Bu. Ini, Bu. Diklik. Ya, diklik nilai Ibu nilai dulu. Contohnya 35 ya. Ibu menyerahkannya bisa diklik di sini, klik titik 3, kembalikan.
Atau di checklist di sini, klik kembalikan yang atas. Kalau satu-satu bisa klik titik 3 ini. Tapi kalau ingin langsung sekaligus, Ibu checklist semuanya, Ibu nilai semuanya terlebih dahulu. Contohnya saya di sini nilai punya Pak Faiz, Pak Marwah atau Bu Marwah sama Pak Debi ya, Pak Debi Nainggolan atau Bu Debi Nainggolan. Nah, ini di sini. Lalu klik checklist. Ya, sama Bu Rosalina. Apa, Ulin? Maksudnya Ya. Bu Rosalina itu silakan dia sebagai siswa, Pak. Iya, Iya, betul, gimana? Pak. Sebagai siswa, Pak. Sebagai guru. Bukan sebagai guru, Pak. Iya, Ibu. Memang Ibu sekarang sebagai siswa ya. Nah, sebagai siswa. Kalau sebagai guru bagaimana? Nah, Bapak Ibu silakan buka Google Classroom masing-masing yang sudah dibuat tadi. Boleh yang- izin, Pak, share screen, Pak? Ya, silakan Ibu. Ya, Pak. Supaya nyambung saya sebentar ya, Iya. Pak. Izin. Seperti ini, Pak, tampilannya kan ya, Pak, di GCR saya. Digeser Ibu ya. Iya. Nah, coba Ibu klik classes. Bukan bulan ya, classwork aja nggak apa-apa deh. Ya, classwork. Nah, Ibu people coba people. Ya, oke. Oh, Ibu di mana Ibu? Posisi coba ke atas. Oh, Ibu itu masih GCR saya, Ibu. Masih classroom punya saya. Oh, baik ya. Nah, Ibu klik di situ sebelah kiri atas. Yang garis 3 itu classes. Bukan, Ibu pelan-pelan ya, mohon pelan-pelan. Sebelah kiri atas garis 3 itu diklik. Betul, classes. Nah, habis itu Ibu sudah membuat kan project based learning itu. Ya, yang punya Ibu sendiri, betul. Nah, Ibu lihat people. Nah, Ibu masih belum ada student sama sekali. Ya. Belum, Pak. Coba sekarang Ibu klik tambahkan gitu. Ya, betul. Ini ya, Pak, di student-nya ya. Ya, linknya di copy. Ya, share ke chat ini, chat Zoom. Saya ingin jadi murid Ibu Rosalina. Ya. Sudah, Pak. Oke, saya join Bu ya. Oke, gabung kelas. Habis itu loading ya. Nah, saya sudah jadi murid dari Bu Rosalina. Sudah terlihat Ibu di anggota itu? Coba saya refresh lagi ya, Pak. Coba anggota, saya udah join. Sudah, Pak. Oke. Habis itu sekarang Ibu ke classwork. Ya. Ke classwork. Nah, classwork itu silahkan, ini saya tandai sebagai selesai ya. Saya tandai sebagai selesai. Nah, Ibu klik perencanaan awal yang telah Ibu buat sebelumnya. Betul. Nah, turn in. Nah, itu udah ada satu orang yang ngumpulin saya itu. Jadi, maksud saya bagaimana menyerahkan tugasnya, Pak, ketika kita sebagai siswa, Pak. Kalau ini kan sebagai guru ya, Pak. Oke. Oh, sebagai siswa. Baik, Ibu kalau gitu, iya, Pak. ini kita sebagai guru dulu Bu ya, Ibu sebagai guru. Baik, Pak. Nah, Ibu coba dikasih nilai saya terlebih dahulu. Oke. Return. Ibu ke garis 3 lagi. Return lagi. Nah, itu sudah dinilai Bu ya. Tugas saya. Sekarang Ibu ke garis 3 sebelah kiri lagi. Sekarang sebagai siswa. Oke, masuk itu PJBL yang bawahnya to do ya, betul. Di enroll itu. Nah, Ibu sebagai siswa ya, klik itu ya, boleh di stream, boleh di classwork, langsung aja klik. Perencanaan awal diklik. Nah, Ibu ingin menyerahkan sebagai siswa. Oke. Sampai sini mohon ini dulu Bu ya, ditahan dulu. Nah, biasanya kalau tugas siswa itu kan biasanya add or create ya, ngumpulinnya. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, Pak. Nah, add or create, baik itu add video atau add
audio, add image, atau add file. Betul ya? Nah, siswa di sini Suara Pak Ulin hilang ya Pak ya? ya, Ibu. Nah, biasanya kan kita siswa itu attachment filenya lewat tanda plus sebelah kanan itu ya, di bawahnya assignment ya. Nah, siswa itu siswa tidak perlu mengumpulkan di Google Classroom karena dia telah mengumpulkan hasil tugasnya, hasil karyanya, ya, proyeknya itu di mana tadi, di Trello. Jadi fokusnya GCR apa, Pak Ulin? Hanya untuk penilaian aja, ya, hanya untuk penilaian saja, ya Bapak Ibu, hanya penilaian saja, fokus seperti itu. Jadi mereka kolaborasinya ada di Trello. Jadi Bapak Ibu nggak capek-capek untuk ngoreksi di GCR. GCR cuma kasih nilai, kasih nilai, kasih nilai. Itu aja. Trello hanya untuk ngawas. Itu aja. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke. Gimana Ibu? Menyerahkannya? Ya Pak, untuk menyerahkan tugasnya. Mark as done. Oke, nah seperti itu. Udah selesai, Bu. Jadi siswa cuma klik itu aja, ya. Jadi Kemudian siswa izin itu kembali Pak. Ya silakan Ibu. Ya Pak, terkait Trello yang tadi, ketika ini ada kekeliruan di dalam membuat perencanaan awal, maka ini bisa di-delete tidak Pak? Mengingat saya mencoba archive. Itu sebenarnya tugas guru ya. Nah, kekeliruannya di mana maksudnya? Ini kan double ya Pak, desain logonya double. Oke. Mau di rename gitu ya? Ya, kalau rename-nya saya bisa Pak, tadi sudah mencoba Pak. Baik. Untuk rename-nya bisa. Baik. Tapi untuk di sini kan desain logonya ada 2 nih Pak. Oh gitu. Oke, berarti itu di awal ya. Bagaimana Pak? Oke, baik. Bu Rosalina, maaf barusan terputus lagi ya. Iya, Pak. Oke. Kalau salah gimana gitu ya istilahnya ya? Betul, Pak. Oke. Coba Ibu dilihat, Ibu sebelah kiri, your board. Diklik titik 9. Yang ini ya, Pak? Ya, muncul apa di situ? Tampilannya biar sama. Oh, bukan. Coba klik di tengah, Panah di bawah. Bukan, panah di bawah titik 9. Panah di bawah titik 9. Ya. Nah, itu maksud saya. Oke, perencanaan awal. Di situ desain logo ya. Desain logo, desain kemasan. Oh, Ibu ada di situ ya. Desain logo. Oke. Oh, iya. Jadi tampilan Ibu berbeda dengan tampilan saya gitu, Bu ya, simpelnya ya. Betul, Pak. Iya. Oke, baik. Paling cepat Ibu di archive saja. Di archive, klik titik 3, bukan, titik 3 yang di samping desain logo. Klik titik 3 di samping desain logo, archive list, ya. Archive list. Ini, Pak. Iya, archive this list, ya, betul. Nah, habis itu Masih, Mas Adi. Ya, coba di add list munculnya apa? Oke, munculnya seperti itu ya. Nah, oke, kalau munculnya seperti itu berarti Ibu buat dari awal untuk lebih cepatnya. Apa Ibu? Buat lebih buat dari awal ya. Buat dari awal. Atau Ibu mau di add list juga nggak apa-apa. Add another list ya. Nah, di situ add another list munculnya apa? Desain logo lagi. Coba maaf, di archive lagi. Nah, list title-nya, maaf ya.
klik titik 3 yang di samping desain logo. Di archive lagi coba. Oke, at least. Nah, itu Bu, enter list title-nya itu Ibu masukkan apa ya? Doing atau sedang dikerjakan. Oh, baik. Bisa nggak? Nah, Baru di seperti sini itu. Nah, baru di situ desain logo, desain kemasan, jejaring sosial, materi promosi gitu ya. Add card. Jadi keliruannya pada di sini berarti tadi ya Pak ya? Betul. Nah, yang sampingnya itu kan ada add another list lagi ya. Nah, itu Ibu bisa pilih to do. Ya, sampingnya lagi bisa pilih dan gitu. Atau kalau mau pakai bahasa Indonesia sedang dikerjakan, telah dikerjakan, nah, atau daftar gitu ya. Seperti itu. Baik ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ini Ibu. tadi menyerahkan dari sini bagaimana Pak? Mohon maaf Pak. Menyerahkannya. Oke, Ibu kan ini diklik desain logo atau desain kemasannya. Nah, Ibu boleh deh di situ, bebas yang mana. Diklik, jangan diklik titik 3 Ibu. Diklik tulisannya. Ya, tulisannya. Bukan, tulisan desain kemasan diklik tulisannya. Nah, itu attachment. Sebelah kanan. Attachment. Ya, gitu Bu ya. Pilih attachment. Oke. Gimana Ibu? Sampai sini bisa difahami? Nanti ini dipilihnya terserah judulnya mau yang siswanya mau yang mana ya Pak? Iya, siswa bisa milih. Kan di situ pilihannya lebih leluasa ya daripada Google Classroom ya, lebih banyak ya. Ada komputer, pakai Trello sendiri, Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, bahkan pakai link. Baik, ya berarti ini tugas akan dikumpulkan oleh siswanya ya Pak ya? Iya, siswa nanti yang ngumpulkan. Ibu cuma ngoreksi aja, cuma ngelihat aja. Oh ini kira-kira berapa ya nilainya yang cocok ya? Oh ini telah memenuhi syarat ini. Oh ini pewarnaannya gradasinya kurang ini untuk logonya. Desain kemasannya ini kurang halus atau kurang apa gitu. Gitu Ibu ya. Tadi baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Selain dari Bu Rosalina, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Nah, oke Bapak Ibu. Sekarang saya akan share screen kembali ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi. Silahkan dilihat Bapak Ibu di sebelah atas Trello ada titik 9 ya di sini. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa pindah ke software lainnya. Jadi ini software bawaan Trello. Jadi ibaratnya kalau Google tuh kan ada ini ya, ini sebentar. Nah, kalau Google tuh kan ada Google Map, YouTube, berita, Gmail, Google Meet, kontak dan lain-lain ya. Trello juga sama. Jadi bedanya kalau Google kan titik 9-nya di sebelah kanan. Kalau Trello tuh titik 9-nya di sebelah kiri, gitu ya. Nah, dan ini aplikasi-aplikasinya. Meskipun nggak sebanyak aplikasi di Google Workspace seperti itu. Kemudian di board, nah kalau kita klik, kita akan kembali ke boardnya. Ya. Member ini nggak perlu ini ya. Kalau Bapak Ibu nambahin member pakai email di sini, mereka nggak perlu Bapak Ibu share link lagi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen simple, ya udah saya minta aja email anak-anak semuanya, habis itu saya masukin biar mereka saya nggak perlu share link lagi gitu. Ya. Atau setting, nah ini setting beberapa settingan yang bisa kita setting di sini. Oke. Pak Ulin, saya kurang familiar dengan bahasa Inggris. Oke, kalau kurang familiar, klik kanan aja, terjemahkan ke Indonesia. Itu aja ya. Nah, ini di Chrome ya, Bapak Ibu. Kalau di browser yang lain itu harus pakai add-on biasanya. Oke. Nah, ini workspace table-nya.
Nah, workspace table ini hanya untuk fitur premium, kita nggak akan gunakan ini. Kemudian di perencanaan awalnya ini, your board-nya. Jadi papan tulis kita itu isinya ini, Bapak Ibu ya. Ya, isinya ini. Selama ini isinya ini. Ya. Oke. Lalu Pak Ulin, Pak Ahmad, kalau kita mau nambahin materi berikutnya. Nah, ini kan kita baru masuk ke perencanaan awal ya, Bapak Ibu ya. Kemana? Ke perencanaan awal. Lalu kita sekarang akan menambahkan, contohnya, menambahkan tema. Nah, kemudian kita akan membuat lagi Bapak Ibu perencanaan awal sudah. Sekarang kita klik plus, Bapak Ibu silakan klik plus ya. Kemudian diklik tugas. Kita kasih tugas lagi siswa. Ya. Silakan diklik tugas lagi. Kemudian sekarang adalah pelaksanaan proyek. Apa Bapak Ibu? Pelaksanaan proyek. Ya. Pelaksanaan proyek. B, tulis ya. B, pelaksanaan proyek. Silakan Bapak Ibu kembali lagi ke Google Classroom-nya. Kemudian petunjuknya saya kosongkan agar lebih simpel ya. Kemudian saya masukkan lagi sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, sebelah kanan di situ poinnya. Jangan lupa sebelah kanan saya isi 25. 25. Oke. Poinnya 25 ya. Kemudian topiknya itu masukkan ke proyek pemasaran kopi-kopiku. Silakan Bapak Ibu. Judulnya B, pelaksanaan proyek. Kemudian poinnya 25 ya. Poinnya 25. Kemudian topiknya proyek pemasaran kopi-kopiku. Lalu kita masuk ke rubrik lagi. Nah, di sini kita bisa gunakan kembali rubrik yang tadi, yang di A ya, yang di bagian A. Atau kita bisa import atau buat rubrik baru ya. Nah, di sini sebentar. Nah, karena di sini rubriknya itu berbeda, saya akan pakai rubrik yang berbeda pula. Ya, oleh karena itu saya akan buat rubrik baru di sini ya. Kemudian judulnya silakan Bapak Ibu isi judulnya kesesuaian rencana dan realisasi. Oke. Kemudian deskripsi kriterianya silakan disamakan semua. Ya. Saya kriterianya membuat desain logo, membuat desain kemasan, materi promosi, membuat jejaring sosial media. Oke. Nah, jadi ini pelaksanaannya ya, praktiknya. Kalau tadi kan hanya sekedar rencana. Jadi tadi mereka rencananya untuk jejaring sosial media, mereka tuliskan rencananya, oh saya akan membuat jejaring sosial media, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan TikTok contohnya ya. Nah, habis itu pengaturannya di Instagram seperti ini, nanti di Facebook seperti ini, TikTok seperti ini, YouTube seperti ini, dan lain-lain, dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang A tadi baru perencanaan ya. Nah, sekarang ini baru aplikasinya ya, aplikasinya. Nah, demikian pula ke desain logo. Nah, sekarang mereka baru upload desain logo mereka ya. Atau mereka share ya, share link desain logo mereka. Nah, nanti ya, nanti share-nya itu di Trello gitu. Di Trello, materi promosi. Nah, jadi enaknya kalau di Trello jadi dia bisa share link berupa link. Jadi Bapak Ibu, contohnya dia ngeditnya di Canva, ya udah di Canva.
Atau dia pakai Photoshop, habis itu dia upload, nah habis itu linknya dia share ke Bapak Ibu, seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya, kurang lebih. Nah silahkan, judulnya kesesuaian rencana dan realisasi, deskripsinya kriteria 1, 2, 3, 4 ini, silahkan disamakan. Kemudian ini ada 3 ya, 3 poin ya, sangat baik, baik, dan kurang ya. Sangat baik, baik, dan kurang. Di sini saya tuliskan judulnya dulu, judul levelnya. Sangat baik, baik, dan kurang. Gitu ya. Kemudian poin yang sangat baik berapa? 25 contohnya. 25. Habis itu poin yang baik 20. Poin yang baik 20. Poin yang kurang 15. Ya. Oke, deskripsinya apa aja? Deskripsinya kalau sangat baik itu terrealisasi 4 dari 4 rencana. Kalau baik terrealisasi 3 dari 4 rencana. Kalau yang kurang terrealisasi 2 atau kurang dari 4 rencana. Jadi yang terrealisasi cuma membuat desain logo sama desain kemasan aja ya. Itu berarti nilainya poinnya 15. Seperti itu ya. Atau semuanya sudah selesai dari poin 1, 2, 3, 4, berarti nilainya 25. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu, sampai sini apakah aman? Silakan. Untuk tutorial hari kemarin sudah saya share ya Bapak Ibu. Ada di deskripsi grup ya. Jadi di deskripsi grup itu saya sudah sertakan link rekaman, dokumentasi belum saya upload. Link kelas ya. Link kelasnya sama tiap hari sampai hari Jumat insya Allah. Nah, link materi nanti akan menyusul. Link materinya yang kemarin tuh yang PDF ya. Atau link website-nya. Link website-nya. Atau link materi ini GCR ini. Link materi GCR dan Trello-nya. Nanti contoh Trello-nya. Kemudian nanti akan ada post test, tugas mandiri, dan kuesioner, Bapak Ibu. Post test, tugas mandiri, dan kuesioner itu nanti di hari terakhir ya, Bapak Ibu. Insya Allah. Oke. Sampai sini apakah aman, Bapak Ibu? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Oke, saya lanjut ya. Geser ke bawah, di bawah itu ada tambahkan kriteria. Nah, kita akan tambahkan kriteria yang sama dalam satu judul, yaitu pelaksanaan proyek. Ya. Kalau tadi kan cuma satu tema ya, cuma satu kriteria. Kalau sekarang kriterianya ada 2. Oke. Nah, sekarang silakan ditambahkan kriteria. Tambahkan kriteria lagi. Ya. Bapak Ibu bisa menambahkan kriteria berikutnya yaitu ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Jadi dinilai juga ketepatan waktunya, ya. Kemudian deskripsinya yaitu semua item dan kegiatan selesai tepat waktu. Itu ya. Oke. Kemudian poinnya ya. Di sini ya. Ketepatan waktu. Nah, poinnya hampir sama seperti yang di atas. Saya tuliskan judulnya dulu. Sangat baik. Kemudian baik sama kurang. Poinnya 20, 15, 10. Ini lebih kecil. 20, 15, kemudian 10. Deskripsinya 4 dari 4 item tepat waktu yang sangat baik. Kalau yang baik 3 dari 4 item tepat waktu. 2 atau kurang dari 4 item tepat waktu. Jadi kalau ada yang semuanya sudah selesai mereka, tapi waktu pengumpulannya itu terlambat. Nah, jadi berarti poinnya 10 seperti itu ya. Nah, jadi nanti hasil dari penilaian ini tuh dijumlahkan dengan poin totalnya. Ya. Yaitu pelaksanaan proyek poin totalnya itu 45. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu silahkan sampai sini. Apakah aman semua?
Oke, jika sudah Bapak Ibu boleh diklik simpan. Ya. Nah, nanti rubriknya sudah muncul ya di sebelah kanan bawah, lalu klik tugaskan atau timer atau draft. Saya contohnya di sini tugaskan. Nah, sudah selesai Bapak Ibu ya. Di sini bisa dilihat, nah ini pembagiannya. Ya. Pembagian rubrik kesesuaian rencana dan realisasi atau rubrik ketepatan waktu. Itu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah aman semua? Sampai sini? Aman, Pak. Aman ya. Nah, kalau sudah aman, sekarang kita kembali lagi kemana? Ke Trello. Kemana Bapak Ibu? Ke Trello. Ya. Trello. Nah, Trello. Trello itu kalau nggak salah makanan Bu ya. Oke, Trello ya. Nah, di Trello itu sekarang kita akan membuat tugas untuk bagian kedua, yaitu pelaksanaan. Ya. Pelaksanaan proyek. Nah, di sini perencanaan awal. Nah, Bapak Ibu, diklik apa? Diklik tombol plus ya. Klik tombol plus, masukkan pelaksanaan proyek. Atau kalau Bapak Ibu udah terlanjur klik yang awal yang seperti ini ya, diklik Trello, tombol Trello, Bapak Ibu klik ini. Create new board ya. Create new board. Sebelah sini ya. Klik. Nah, Bapak Ibu buat. Sama ya. Oh, Pak Ulin, saya nggak mau warna deh. Saya mau gambar aja biar bagus. Oke, gambar. Saya pakai gambar. Oke, namanya pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek. Itu ya. Visibility-nya bisa ke public. Oke. Lalu create. Silakan Bapak Ibu, apakah silakan dibuat ya. Dibuat terlebih dahulu. Apakah sudah terbuat atau belum? Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa di sini ya, pelaksanaan proyek sama perencanaan awal. Oke. Kemudian perencanaan awal anggap aja udah selesai ya. Saya klik perencanaan awal, saya ingin tutup. Klik titik 3, close board, habis itu close. Maka board ini ada di bagian tertutup ya. Saya bisa menemukannya nanti di bagian tertutup. Oke, tapi saya akan reopen lagi. Oke, saya reopen. Saya masukkan ke kopi-kopiku lagi. Masukkan. Maka dia akan balik lagi ke bagian bawah. Seperti itu. Oke. Nah, saya akan masuk ke pelaksanaan proyek ya, Bapak Ibu. Seperti biasa, Bapak Ibu, ditambahkan di sini. Seperti di perencanaan awal, to do, doing, dan silakan Bapak Ibu buat at least, to do, ya. To do, at least, kemudian doing, at least, kemudian dan. Nah, oke. Karena di sini ada di pelaksanaan proyek itu ada rubrik kriterianya itu ketepatan waktu, berarti ditambahkan apa Bapak Ibu di Trello-nya? Ditambahkan timer. Apa? Timer ya. Kita tambahkan timer. Ya, nanti di ketepatan waktu. Oke, di sini ada kesesuaian rencana dan realisasi. Oke. Kesesuaian rencana dan realisasi. Oke, karena ini pelaksanaan proyek itu terbagi dua ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kesesuaian rencana dan realisasi sama ketepatan waktu. Saya ubah rename. Di sini pelaksanaan proyek saya singkat jadi PP ya. Habis itu kesesuaian rencana atau rencana dan realisasi gitu aja ya, biar simpel. Rencana dan realisasi. Jadi nanti saya buat dua ya, your board-nya. Jadi PP-nya itu pelaksanaan proyeknya nanti ada dua. Nah, yang satu ini
Yang satu nanti buat lagi. Saya buat ulang. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, saya buat ulang lagi nanti ya. Oke, di sini saya masukkan desain logo, membuat desain logo kemasan, promosi, ya, desain logo, habis itu desain kemasan, habis itu materi promosi, satu lagi sama media sosial. Itu ya, saya nggak akan tambahkan warna agar lebih cepat ya. Kemudian di sini saya akan buat lagi your bot ya, sebelah kanan ya. Sebelah kanan plus saya tambahkan PP ketepatan waktu. Itu Bapak Ibu ya. Oke, ketepatan waktu di sini. Nah, ketepatan waktu. Saya ingin sortnya itu most recent aja deh. Nah, ini rencana sama ketepatan waktu. Oke. Saya masuk ke rencana dulu. Nah, jadi nanti siswa masuk di sini lagi Bapak Ibu ya. Mereka masuk di sini, mereka habis itu nilai di sini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal geser-geser kalau sudah dicek semuanya satu persatu ya. Kalau sudah oke, Bapak Ibu tandai sebagai selesai ya. Kemudian kalau sudah kita masuk ke ketepatan waktu di sini ya. Oke. Nah, di ketepatan waktu ini Bapak Ibu tambahkan juga sama ya. To do. Habis itu doing sama done. Boleh pakai bahasa Indonesia atau boleh pakai istilah-istilah lainnya yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini ada ya ada nah, oh maaf di sini nggak usah Bapak Ibu ya. Maaf, saya ada sedikit ini ya. Nah, kita nggak perlu bikin lagi ya. Di sini kita close aja. Nah, di sini Bapak Ibu untuk ketepatan waktu bisa langsung di sini ya. Bisa langsung di sini. Ya. Jadi kita masuk langsung, kita pelaksanaan project di sini ya. Pelaksanaan project, jadi nggak perlu buat dua. Bapak Ibu cukup satu. Lalu untuk menilai ketepatan waktunya bagaimana Pak Ulin? Pakai timer. Pakai apa Bapak Ibu? Pakai timer. Nah, edit dates di sini. Nah, atau Bapak Ibu boleh buka dulu, habis itu pilih yang dates ya. Pilih yang dates. Nah, contohnya maksimal itu hari Jumat. Hari Jumat jam berapa? Jam 10 contohnya. Jam berapa? Jam 10. Ya. Jam 10.00. Nah, remindernya Bapak Ibu ingin mengingatkan ke siswa itu berapa hari sebelumnya? 2 hari sebelumnya contohnya. Save. Maka timernya sudah disetting, nanti kalau mereka tepat waktu nanti akan terlihat ya, Bapak Ibu terlihat seperti itu. Oke? Sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk Pak Anggi atau Bu Anggi ya? Itu ini Pak atau Ibu rekamannya sudah ada di deskripsi grup ya. Rekamannya sudah ada di deskripsi grup di playlist YouTube. Oke? Ya, sama-sama. Oke, gitu ya Bapak Ibu untuk di sini ya. Jadi ini sudah terlihat ya deadline-nya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal checklist di sini. Oke. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada aman sampai sini di Trello? Aman ya semuanya? Baik, kalau gitu apakah ada pertanyaan sebelum kita break ya? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:07. Baik, jika tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan lanjut kembali, Bapak Ibu.
pukul 11 ya. Insya Allah kita akan mulai lagi pukul 11. Nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi pukul 11 di link yang sama. Tapi sebelumnya Bapak Ibu mohon izin bagi yang bisa menyalakan kamera, untuk menyalakan kameranya. Kita akan mendokumentasikannya sejenak. Silahkan 5, 4, 3, 2, 1. Sebentar, kamera saya sebentar Bapak Ibu. Kita ulangi lagi 5, 4, 3, 2. Sebentar Bapak Ibu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Insya Allah kita akan bertemu kembali ya. Pada pukul berapa? Pukul 11 ya. Pukul berapa? Pukul 11. Pukul 11 ya. Silakan Bapak Ibu boleh beristirahat terlebih dahulu ini. Oke. Nah, jadi di studio Tyler Brand ini menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Jadi tinggal kita klik create. Tapi sebelum kita mulai, Bapak Ibu sampai sini apakah aman semua? Apakah sudah terlihat semuanya? Apakah sudah sampai sini progresnya? Silakan Bapak Ibu. Sudah, Pak. Sudah ya, baik, makasih. Kemudian di sebelah kanan My Account, ini Bapak Ibu bisa klik setting ya. Ini bahasanya hanya tersedia bahasa Inggris, nggak ada tersedia bahasa Indonesia. Oke, kita akan masuk ke setting terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengatur beberapa hal di sini ya. Di sini ada subscription, kita nggak akan ke sini. Print order, billing, dan lain-lain. Kita langsung fokus ke setting. Ya. Nah, di setting ini mulai dari home. Ya. Mulai dari home. Kita nggak usah ke sini, billing, untuk pembayaran. Nah, kita pakai yang free saja, Bapak Ibu ya. Di sini kita pakai free. Nah, Bapak Ibu kalau ingin update email yang ingin diubah bisa di sini ya. Oke, berbeda dengan Canva yang tadi, kita bisa merubah email kita di sini. Nah, kemudian kalau diklik checklist ini berarti ini ya, apa tuh? Iklan-iklan, nanti iklan-iklan dari Taylor Brand akan masuk ke email kita. Saya pilih nggak usah checklist. Di sini settingannya cuma untuk merubah password saja, ya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, saya akan kembali lagi ke halaman yang awal tadi. Saya akan back. Ya. Atau kembali lagi ke klik Taylor Brand, logo Taylor Brand yang sebelah kiri atas ya. Bapak Ibu bisa klik. Nah, oke. Kita masuk ke beranda Taylor Brand-nya, diklik create, silakan diklik create. Kemudian enter a logo name. Silakan masukkan logonya, namanya. Kita tuliskan kopi-kopiku. Silakan Bapak Ibu, kopi-kopiku. Ya. Kopi-kopiku. Kemudian tagline-nya, ya. Tagline-nya silakan diisikan enak, tak perlu mahal. Ya. Oke, kita samakan semuanya, enak tak perlu mahal, tagline-nya. Kemudian diklik desain. Nah, jadi di sini dia tinggal mencari sendiri ya. Kira-kira logo apa yang pantas, desain apa yang pantas untuk brand kita ya, untuk merek kita. Nah, di sini Bapak Ibu kita diberi pilihan. Taylor kita kopi-kopiku ini ingin dicari di mana? Fokusnya di mana?
apa di Instagram, TikTok, Google, cuma ke teman-teman aja, dan di kampus, Facebook, YouTube, musik, podcast, atau yang lain. Ya, di sini kita pilih aja Google, ya, pilih Google. Ya, saya ulangi lagi dari awal, Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi di sini, tuliskan kopi-kopiku, kemudian masukkan tagline-nya, enak tak perlu mahal. Oke. Saya ulangi dari awal saja ya. Oke. Nah, silakan dari sini Bapak Ibu bisa langsung klik create ya. Kemudian enter logo name, kopi-kopiku, enak tak perlu mahal. Kemudian diklik desain ya. Diklik desain di sini. Maka dia akan meminta kita untuk pilih platform yang mana, kita fokusnya ingin di mana ya. Kita pilih Google. Oke. Pilih Google. Lalu klik next. Nah, berarti kopi itu masuknya ke varian yang mana? Physical goods atau services, leisure and hospitality, original content, teknologi, atau other, ditulis di sini. Masuk di sini nggak kira-kira? Leisure ya Pak. Hah? Kenapa Ibu? Teliti Iya. ya Pak. Leisure and hospitality. Di sini kan ada food ya, makanan minuman. Berarti masuk ke sini ya. Ini nggak harus sama, tapi kita samakan terlebih dahulu ya untuk hari ini. Ya. Nah, nah kita pilih yang ini. Oke, leisure and hospitality. Kemudian dipilih next ya, pilih next. Nah, tapi sebelum kita masuk ke next, ini gunanya untuk apa? Gunanya Bapak Ibu. Ini karena kita masuk ke tema kopi ya. Jadi kalau kita bikin produk, kita tinggal pakai ini ya. Yang paling simpel pakai Taylor Brand yang selama ini saya tahu ya. Jadi di sana nanti akan muncul logo dan lain-lain. Bisa kita nggak perlu buat dari awal. Jadi cukup klik, masukkan teksnya, masukkan apa yang kita ingin cari, dia akan nyari sendiri pakai AI-nya, artificial intelligence. Klik next. Oke, nah, enter your logo industry. Nah ini kebetulan sama ya, coffee shop ya, tulis saja coffee shop. Nah, jadi masuknya apa? Di sini pilih coffee shop karena kita masuknya ke toko ini ya, toko kopi atau jualan kopi ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik next. Nanti kalau pakai prakarya lain Pak Ulin, berarti tinggal dicocokkan aja. Contohnya, industrinya itu apa? Desain. Ya. Desain apa? Jadi desain agensi atau studio atau company atau video, nah, videografi, video game, video games, yang mana? Gitu ya. Nah, atau audio. Audio nggak ada. Atau kita tulis sendiri seperti itu. Atau komputer. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Tapi di sini kita masuknya ke coffee shop. Oke. Lalu kita klik next. Nah, di sini pilih tipe logonya apa. Apa basicnya itu icon, atau pakainya itu background, atau pakainya name base. Jadi cuma nama aja, teks saja, ya, inisial. Ya. Jadi Bapak Ibu pilihnya logonya ada ikonnya atau enggak, gitu ya. Contohnya kalau ada ikonnya itu kan seperti Nike, Adidas, gitu ya. Nah, icon sama ini sama tulisan, gitu ya. Kalau nama saja, contohnya seperti apa Pak? Kalau nama saja itu seperti Google. Nah, Google itu kan teks ya, teks saja.
Atau Facebook, F gitu ya, Facebook. Nah, kita pakai icon base contohnya. Klik icon base, lalu akan muncul seperti ini. Ya, kita coba klik icon base. Ya. Lalu kita pilih. Nah, di sini ada dua pilihan, geometric shape atau icon. Geometrik atau icon? Geometrik ya seperti kotak atau lingkaran ya, atau persegi, segitiga dan lain-lain. Atau icon, kita nyari sendiri icon. Nah, di sini kita coba cari iconnya sendiri. Ya. Izin Pak Ulin. Ya, silakan Ibu. Ya Pak, izin Pak, tampilan yang ada di laptop saya Pak untuk pilihan logo, ini ada 3 pilihan Pak, icon base, name base, atau initial base, yang sedangkan di tampilan Bapak kan hanya 2 ya Pak? Iya. Bedanya dengan initial base apa Pak dengan icon dengan name base Pak? Oke, inisial aja Ibu. Kalau name tuh full ya, kalau inisial cuma F, G gitu aja. Ibu, Baik. nah kita pilihnya yang icon aja dulu ya. Baik, terima kasih Pak. Agar lebih lengkap sama-sama. Karena ini mencangkup semuanya. Oke. Kita pilih icon, habis itu search for icon. Nah, di sini tinggal kita tulis aja Kavi. Copy. Nah, kita pilih di sini. Dipilih itu tuh 2, 3, 4, 5. Di sini ada 4 kotak kosong ya. Ada 4 kotak kosong yang bisa kita isi. Jadi maksimalnya ada 4 gambar ya. Ada 4 gambar di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih aja salah satu. Nah, ini bebas, silahkan pilih. Di sini saya pakai ini 1, 2, 3, 4. Saya asal aja ya biar cepat. 5. Nah, ini udah terisi semua. Boleh 1, boleh lebih dari 1. Nah, kalau sudah selesai tinggal klik next. Ya. Klik next. Lalu dia akan loading. Nah, pilih fontnya. Font mana yang ingin kita pilih. Nah, di sini lihat ada 3 font ya. Di sini 0 of 3. Pilih 3 berarti. Nah, oke, pilih 3 Bapak Ibu, silahkan pilih 3 font yang ada. Contohnya saya pilih yang ini 1, ini 2, habis itu ini. Ya. Next. Kalau sudah klik next ya. Nah, kalau sudah ini dia akan loading ya, Bapak Ibu. Dia akan membuat desainnya secara cepat. Nah, maka kita akan disuguhkan dengan beberapa desain yang ini. Ya. Desain yang ada. Lihat, ada sebelah kiri, itu lihat Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4. Nah, ini banyak. Atau kita klik see more, maka dia akan loading ke banyak versi desain yang ditawarkan oleh website Tailor Brand ini, Bapak Ibu. Nah, kalau mendesain satu persatu, di sini ada branding laptopnya juga, ya kan? Ada website maksudnya. Ini website kopinya, ada bajunya, habis itu ada digital business card-nya juga, branding website-nya, merchandise-nya juga. Ini apakah secepat ini Bapak Ibu? Pasti agak lebih lama ya desainnya. Nah, ini sangat cepat sekali, bahkan orang yang nggak ngerti desain pun bisa. Atau desain yang kedua. Nah, saya klik yang kedua di sini. Oh, desain kedua seperti ini. Desain ketiga, nah seperti ini. Gitu Bapak Ibu ya. Atau desain yang bawah, nah, seperti itu. Itu ya contohnya ya. Atau see more. Nah, ini masih banyak pilihannya ke bawah ya. Masih banyak pilihan ke bawah. Nah, di sini contoh-contoh seperti ini Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu screenshot. Apa? Screenshot. Ya, tinggal kita screenshot.
Nah, kita nggak bisa untuk ini ya, nggak bisa untuk download. Jadi nggak ada menu download di sini. Kenapa Pak Ulin nggak ada menu download? Karena menu download dengan high quality, dengan kualitas yang tinggi, itu hanya diperuntukkan bagi yang subscribe, yang berbayar. Solusinya bagaimana? Bapak Ibu tinggal buka snipping tool ya, ada di laptop. Nah, saya coba share screen full. Oke. Di sini tinggal klik aja tombol search ya. Habis itu masukkan aja snipping. Snip gitu aja, SNIP. Nah, di sini muncul snipping tool, cekrek. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu klik tombol plus. Sini ya, plus new. Nah, maka kita tinggal crop aja ya di bagian ini. Serat, nah ini. Di bagian ini. Oke, maka kita udah selesai. Lalu kita save aja. Atau kalau Bapak Ibu ingin zoom, zoom aja dulu. Zoom terlebih dahulu ya. Kalau ingin zoom, zoom aja terlebih dahulu. Habis itu tinggal Bapak Ibu screenshot aja. Ya, pakai snipping tool tadi. Masuk lagi ke search snipping tool. Nah, karena saya udah pernah ngeklik ya, di sini akan muncul new. Nah, di sini kita tinggal crop aja, potong. Nah, ini dia. Oke, ini ya. Lalu klik save. Nah, di sini ada tombol save sebelah kanan. Maka saya simpan. Ya, contohnya di desktop. Kopi-kopiku, contohnya. Kopi-kopiku logo. Oke, lalu close. Nah, kalau ini mau di screenshot juga, ya, yang lain silahkan. Contohnya yang ini ya, merchandise. Nah, saya ingin screenshot merchandise. Oke, tinggal masuk aja ke search ya, snipping tool, lalu new, kemudian tinggal crop merchandise. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tinggal di save. Oh, di sini masih kurang rapi ya. Oke, saya crop lagi. Nih. Gini aja. Ya. Checklist, save. Lalu kopi-kopiku merchandise. Udah selesai. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk branding ya, sosial media, lain-lain ya, untuk pemasaran produk kita ya. Itu Bapak Ibu ya. Kalau ngasih tugas ke siswa, kita bisa menyarankan mereka untuk menggunakan Tailor Brand ini ya. Oke. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah semuanya kah? Oke. Sangat menarik, Pak. Iya, Ibu. Nah, kalau kita klik I love it, nah, itu langsung ke ini ya, I'm finish. Nah, itu masuk ke tombol download ya. Nah, tombol download ini yang berbayar yang kata saya tadi ya. Nah, ini mulai dari digital business card, print store dan lain-lain itu kita diharuskan membayar ya. Ini contohnya print store, saya ke print. Nah, ini business card berapa gitu. Atau download, nih di download. Saya pingin downloadnya aja, itunya aja, filenya aja ya, filenya aja. Nah, ini dia yang ada mahkotanya itu berbayar semua ya. Yang ada mahkotanya itu berbayar semua ya. Contohnya di sini logo EP. Nah, EPS ini nanti bisa diedit di Photoshop nih atau di Vector ya. Di Adobe banyak lah ya. Bahkan di PowerPoint juga bisa nih di EPS. Nah, di download, nah tuh lihat kita diminta upgrade ya. Nah, kita nggak pakai yang ini ya. Kita nggak pakai yang ini karena kalau kita pakai yang ini tuh langsung muncul harganya gitu Bapak Ibu ya, bayar per tahun atau per bulan gitu ya. Nah, oke, itu aja Bapak Ibu kurang lebih. Nah, saya akan kembalikan ke yang tadi, saya back aja. Kalau balik lagi gimana Pak Unen? Back aja lagi.
back aja, balik lagi ke yang tadi ya. Nah, ke sini ya. Jadi kita fokusnya sampai sini, Bapak Ibu ya. Sampai sini. Habis itu kalau Bapak Ibu ingin besarkan tampilannya, klik titik 3 aja sebelah kanan atas. Ya. Di situ ada zoom full yang sebelah kanan ya. Klik, maka dia akan full satu layar. Bapak Ibu lebih leluasa untuk crop-nya. Atau langsung screenshot juga bisa. Ya. Seperti itu. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Pertemuan kita ya. Jadi Bapak Ibu bisa fokus terlebih dahulu. Nah, silahkan sampai pukul 12 silahkan Bapak Ibu boleh mencobanya terlebih dahulu untuk kopi-kopiku ini. Jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu boleh bertanya. Silahkan dipraktikkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu bisa automation email reports, kemudian weekly tiap minggu, ya tiap 7 hari, atau list yang lebih ini, yang udah melebihi waktunya, atau di my card-nya aja ya. Contohnya board snapshot ini, Bapak Ibu tinggal ingetin siswa per minggu hari apa, jam berapa, masuk email siswa di sini, seperti itu. Oke, nah ini screenshot-nya. Materi promosi cuma 1, itu aja ya, dan lain-lain. Oke, itu aja Bapak Ibu. Nah di sini udah ada yang komen 1 orang, tuh ya, Bu Nopi. Oke, Bu Nopi uploadnya di komen, karena memang bisa upload di komen gitu ya. Oke, juga boleh seperti itu, ya. Tapi paling enak uploadnya di attachment. Oke, Bapak Ibu sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, insya Allah kita akan break ya.